Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Engineer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan portal tidak bergoyang dengan metode Kani. Dengan soal portal sebagai berikut. Yang pertama harus kita hitung, yaitu menghitung momen akhir atau momen primer akibat muatan luar. Muatan luar itu seperti ini. Gaya dari luar P1 seperti ini, gaya P1 1,3, Q1 1,3 ton per meter, P2 2 ton, dan Q2 sama dengan 1,5 ton per meter. Dan nanti kita tinggal masukkan ke rumus ini seperti ini. Masukkan Q1 dikali L2 itu ini sama dengan 10. P1 masukkan L itu ini 10, lebar balok, dan jumlahnya sama dengan ini. Kenapa positif? Karena arah momen 1,2 yaitu searah jarum jam. Seperti ini arah momennya. Arah momen lanjut ke momen 21. Momen 21 hasilnya sama dengan momen 1,2. Yang membedakan adalah nilainya menjadi negatif karena arah momennya tidak searah jarum jam, jadinya negatif. Momen 34 perhitungannya sama seperti momen 1,2 dan 21. Yang membedakannya hanya di ini, muatan luarnya yang kita input, yaitu muatan luar yang ini P2 dan Q2. Tadi kan kita input di M12, Q1 dan P1 ya. Kalau di 34 dan 43 kita input yang Q2 dan P2 yang ini. Karena kan kita menghitung balok yang 3 dan 4 seperti itu. Arah momen 34 positif karena searah jarum jam. Arah gayanya seperti ini, dan arah gaya momen primer 43 yaitu berlawanan arah jarum jam, jadinya negatif. Lanjut menghitung resisten momen atau momen sisa dengan rumus seperti ini. Sebenarnya yang momen sisa itu kita tinggal masukkan data-data dari sini. Momen 1 itu sama dengan ini, momen 1. M21 itu sama dengan momen 1. M12 itu sama dengan momen 2. M34 sama dengan momen 4. Dan M43 sama dengan momen 3. Nah, nilainya seperti ini. Ya, saya kira bisa dipahami lah ya. Lanjut untuk menentukan angka kekakuan batang atau jepit-jepit, yaitu kekakuan K13 sama dengan K24. Ini tinggal kita balik saja ya. K13 itu sama dengan K31. Sini. K13 sama dengan K31. Sama aja nilainya. Seperti itu. Lanjut ke K12. Oh ya, untuk yang K13 dan K24 itu rumusnya 1 per H1. 1 per H1 itu, nah ini H1-nya ini 6. Jadi 13. H-nya H1 bukan H2 sini. Jadi dibalik ya. Kalau untuk yang K34, nah ini yang K3A 3A sama 4B, H-nya berarti yang ini dibalik. Jadi H-nya 5, H2 pakai H2 seperti itu. Kalau yang K12 dan K34 itu sama aja. H-nya tetap pakai yang ini. L-nya tetap pakai yang 10 karena sama, panjangnya sama 10. Lantai 1 10, lantai 2 10 lebar. Seperti itu. Cuma yang membedakan kalau yang ini 2 per 10, yang ini 3 per 10. Kenapa 3? Karena ini nilai EI-nya. Kalau yang ini nilainya 3. Nah, kalau yang 1,2 ini momen 1 di kekakuan 1,2, kekakuan 1,2 atau kekakuan 21 itu sama aja nilainya, nilai EI-nya itu 2. Kalau yang K34 nilainya 3. Nah, ini
3 di soalnya 3 ya. Yang ini kenapa 1? Karena EI-nya itu nilainya 1. Nah, ini itu EI 1. Kalau misalkan EI-nya 2 ya kita tinggal ganti jadi 2 per H1 gitu. Kalau misalkan 5 tinggal ganti 5 per H1. Menyesuaikan saja. Lanjut ke perhitungan faktor rotasi atau menghitung faktor rotasi di titik 1. Titik 1 itu di sini di poin 1. Rotasinya berarti ke 12 dan 13 seperti itu. Terus masukkan angkanya, angka kekakuannya dari sini. K12 berarti 0,200. Di sini dibagi 0,200. Ditambah K13. 13-nya berapa? 0,166. 0,166 sama dengan berapa? Sama dengan 0,273. Yang bawahnya juga nanti tinggal dibalik K13, K12-nya jadi di atas. K12-nya tetap di sini tambah K13 seperti itu. Cuman atasnya aja diganti jadi K13 sama dengan 0,227. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya harus minus 0,5 seperti itu. Kalau hasilnya sudah pas minus 0,5 berarti jawabannya sudah betul seperti itu. Untuk ceknya seperti itu. Yang titik 2 sama saja seperti tadi asumsinya. Titik 2 berarti dari sini 2 ke 1, rotasinya berarti 21 ke 24 seperti itu. Terus dibalik jadi 21, nah di sini 24 gitu. Seperti itu. Titik 3. Di titik 3 itu rotasinya ada 3, R31, R34 dan R3A. Nah, di sini titik 3 itu di sini. Berarti R31 ke sini 3 ke 1, 3 ke 4, 3 ke A. Gitu. Kita tinggal jumlahkan nanti hasil dari sini, hasil dari angka yang 3 ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus 0,5 minus 0,5 gitu. Titik 4 juga sama. Titik 4 di sini. Berarti 42, 43 dan 4B. Setelah itu kita menghitung rotasi kontribusi atau proses intrasi. Rumusnya seperti ini ya. M12 siklus 1 di asumsi kita masukkan M1-nya itu yang tadi ya. M1 itu ini minus 12,46 seperti itu. Kita masukkan angka-angkanya. Kalau yang tidak ada tidak usah. M21, M31 berapa seperti itu. Hasilnya seperti ini. Saya sudah buat Excelnya juga kalau untuk yang rotasi kontribusinya ya. Soalnya ini angkanya akan panjang sekali dari siklus, akan banyak siklus ya. Ini kan baru siklus 1. Siklus 1 ada di titik 1, di titik 2, titik 3, titik 4. Seperti yang ini kan. Lanjut ke siklus 2 seperti itu. Jadi saya sudah bikin buat Excelnya. Nah, seperti ini. Seperti ini Excelnya. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan aja angka rotasinya ya, rotasi yang tadi dan angka momen yang tadi, momen 1, momen 2, momen 3, momen 4, masukkan ke sini. Nanti ini menghitung sendiri. Ini sudah saya buatkan rumusnya, jadi tinggal masukkan angka ini saja. Nanti angkanya akan masuk dengan sendirinya. Ini dari siklus 1, ini saya buat berapa siklus ya? Sampai siklus 7. Kenapa sampai siklus 7? Karena kita harus mencari angka yang sama. Kalau angkanya sudah sama seperti ini, misalkan 3,9 di momen 12, momen 12 angkanya 3,917. Ini momen di siklus 7-nya 3,970. Berarti kan selisih satu angka
lanjut. Berarti kan selisih satu angka cuma 0,01. Nah, itu berarti bisa seperti ini. Kalau yang bagus sih tidak ada selisih ya. Nah, seperti ini. M24 sama kan angkanya ya. Kalau angkanya sudah sama, kita lanjut menghitung momen akhir seperti ini. Nah, momen akhirnya sudah saya buat juga eh, rumusnya ini. Nanti siklus-siklus yang tadi, siklus 1 nanti akan masuk ke, nanti ini menyesuaikan saja mungkin kalau misalkan teman-teman siklusnya misalkan sampai siklus 7 belum belum angkanya belum sama, nanti bisa tambahkan saja seperti tinggal copy saja. Ini berarti lewat dua kolom, lewat nanti ini akan link di rumusnya akan nge-link sendiri, jadi gak usah susah-susah lama-lama pakai kalkulator. Soalnya kalau perhitungan analisa struktur itu kalau misalkan kita salah di awal, ke bawahnya juga akan salah seperti itu. Nanti saya akan share mungkin link Google Drive-nya untuk Excel sama ini ya, CAD-nya. Saya buat di CAD ya, soalnya males nulisnya. Jadi saya buat tiket. Nah, nanti untuk rotasinya ya, hasil siklus-siklus ini masukkan angkanya di sini. Seperti itu. Ini hasil angka ini saya dapat dari Excel ini. Nah, yang ini M12, M12 dari sini. Ini siklus 1. 1 sampai selesai. Siklus 3, siklus 5. Seperti itu. Sudah ngeling siklus. Nah, dimasukkan dalam gambar diagram ini. Lalu hitung momen ujung. Nah, momen ujung rumusnya seperti ini. Ini juga sudah saya buat, dibikinkan di Excel rumusnya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan saja angkanya ya. Tidak usah susah-susah, tinggal masukkan angka yang di atas ini, angka rotasi. Jadi yang teman-teman hitung manual itu cuma sampai rotasi aja. Seperti itu. Sampai sini. Yang dihitung manual itu cuma sampai rotasi yang, nah ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, sampai rotasi-rotasi ini, kalau ini sudah, yang ini kita tinggal masukkan aja, masukkan di Excel. Angka rotasi ini kita masukkan. Nah, ini 0,273 seperti itu sampai 0,150 kita masukkan di Excel seperti ini. Nanti siklus-siklusnya, nilai-nilai siklusnya akan keluar. Siklus di momen 12, di momen 13 seperti itu, dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu setelah kita menghitung momen ujung, tadi kan sudah dapat ya, ini rotasi kontribusinya, interasinya sebanyak 7 rotasi. Nah, kalau ini sudah, kita ke momen ujung. Momen ujung itu yang tadi saya sudah bilang ya, ini sudah ngeling ya, gak usah ganti-ganti lagi. Itu jadi teman-teman tinggal masukkan aja angkanya, tinggal copy, Ctrl C, masuk ke CAD-nya. Nah, nanti tinggal teman-teman posisi seperti itu. Lalu ke peletakan juga udah saya rumuskan menggunakan Excel. Jadi teman-teman tinggal masukin angka yang tadi yang sudah saya bilang, menghitung manual itu sampai faktor rotasi aja. Nanti Excelnya ini
sudah menyesuaikan ya. Palingan palingan ini nih yang harus teman-teman input ulang itu di sini. L-nya, P1-nya, Q1-nya seperti itu. Apa? Beban-bebannya ya. Seperti ini panjang baloknya kan. Jadi beda. Nah, ininya harus diinput ulang ya. Saya kasih kuning. Harus diinput ulang. Nah, ini berarti harus diinput ulang. Yang harus diinput ulang saya kasih kuning. Biar mudah teman-teman untuk menghitungnya lagi. Bawahnya saya sudah yang ini dibalok, yang ini input ulang ya sesuai soal teman-teman. Sudah. Oh ini A2 itu ini kan. Nah, A2 5 kan input ulang punya teman-teman berapa. Nah, sudah seperti itu. Kalau sudah, nanti ini tinggal copy. Itu tinggal seperti itu, sesuaikan aja. Sudah. Kalau sudah, nanti kita tinggal gambar diagram momennya dari nilai-nilai ini. Bukan nilai-nilainya kayak ini M34 seperti itu. Mungkin ada Pak mengikuti saja. Ini untuk tabel gaya dalamnya ya, biar memudahkan untuk menggambarnya. Jadi bikin tabel seperti ini. Tabelnya ya dapat dari ini, sudah ngeling ya, tinggal pindah ya, nanti menggambarnya lebih mudah. Nanti tinggal masukkan gambar diagram gaya-gaya dalamnya ke gambar portalnya. Ya ada M13, M13, M12 berapa kita lihat. M12 minus 8,4 gitu masuk. Gaya lintangnya berapa? Gaya lintangnya 7,1 gaya lintang. Kalau lintang itu V ya, kalau momen itu M, kalau normal itu seperti gaya lintang vertikal, gaya lintang horizontal. Ya, mungkin sampai untuk pembahasan perhitungan portal tidak bergoyang ya dengan ini. Mungkin video berikutnya saya akan menjelaskan perhitungan portal dengan metode pergoyangan. Dengan pergoyangan ya, metodenya masih menggunakan metode Kani. Ada sedikit yang berbeda mungkin, nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, oke.